Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Komang Febri Ismanti, NPM 133 kelompok 7. Di sini akan membacakan proposal penelitian dengan judul Strategi Pemasaran UMKM Philo Production dalam menghadapi persaingan pasar. Baik, di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada strategi pemasaran yang dijalankannya. Dengan demikian, pelanggan mau dan rela untuk kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi pelanggan yang setia bagi perusahaan. Salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam pemasaran adalah banyaknya saingan di dalam pasar itu sendiri, baik dari produk sejenis maupun dari produk lain. Persaingan bisnis merupakan hal yang wajar di dunia perindustrian. Setiap perusahaan berlomba menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaat produk yang dipasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul Strategi Pemasaran UMKM Philo Production dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana strategi pemasaran Philo Production dalam menghadapi persaingan pasar. Yang ketiga ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar di industri konveksi Philo Production. Yang keempat ada kegunaan penelitian. Yang pertama bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam menerapkan strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kedua bagi peneliti, menjadi hal yang bermanfaat dalam memahami strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap persaingan pasar pada Philo Production. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama ada pengertian strategi. Setiap pelaku usaha tentunya mempunyai tujuan dan cara tersendiri untuk kemajuan usahanya tersebut, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Peirce, strategi adalah suatu rencana dari suatu perusahaan yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, di mana, serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua ada pengertian pemasaran. Dalam perkembangan ekonomi di zaman modern ini, pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan penting dalam usaha atau bisnis yang pokok dilakukan dalam usahanya untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Dari keseluruhan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran ialah suatu cara yang dilakukan oleh individu atau organisasi atau produsen untuk menyebarluaskan informasi seputar produk atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen demi memperoleh keuntungan melalui berbagai strategi yang diterapkan oleh pihak perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran sangatlah mutlak dan sangatlah penting dalam pengembangan sebuah perusahaan. Strategi pemasaran bukan merupakan variabel bebas, melainkan harus terkait dengan tujuan dan saran perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pemasaran harus merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, agar bidang pemasaran mampu menjalankan perannya dengan tingkat efektivitas yang tinggi, maka dari itu perumusan dan penentuannya harus memperhatikan keunggulan kompetitif perusahaan, saran dan prasarana yang dimiliki, dan ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang yang timbul. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dengan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memutuskan pelanggan mana yang dilayaninya, segmentasi dan penetapan target, dan bagaimana perusahaan melayani diferensiasi dan position. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, dan yang mungkin memerlukan produk atau program pasaran yang terpisah. Yang kedua ada targeting. Targeting atau penetapan target pasar adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau jumlah segmen yang dimasuki. Yang ketiga ada positioning.
Positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Perkenalkan, nama saya Oktalina Dwi Landari, NPM 467. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Feby. Yang keempat ada fungsi strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran bagi sebuah bisnis sifatnya sangat penting karena mampu meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Secara garis besar, fungsi strategi pemasaran terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa menggebrak pasar dengan inovasi terbaru, sehingga kondisi ini membuat konsumen yang awalnya merasa tidak butuh membeli sesuatu menjadi tergerak untuk membeli. Apa yang konsumen butuhkan saat ini dan di saat yang mendatang bisa menjadi acuan untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Yang kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, koordinasi tim menjadi lebih baik dan terarah untuk mencapai tujuan yang sama. Fungsi strategi pemasaran di sini adalah sebagai alat untuk mengatur arah setiap divisi agar mampu bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada merumuskan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran tidak hanya dipakai untuk alat mencapai tujuan, namun juga merumuskan tujuan itu sendiri, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan perusahaan adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, sehingga indikator keberhasilannya harus dapat diukur. Misalnya, target penjualan, target konsumen, dan juga target pemasukan. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, nilai ekonomi perusahaan juga dapat ikut meningkat. Yang keempat, ada mengawasi kegiatan pemasaran. Pengawasan di sini artinya adalah perhatian yang jelas sehingga potensi dari setiap anggota bisa terdeteksi dan digunakan untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan. Fungsi strategi pemasaran harus mampu melihat potensi dari setiap anggotanya. Yang kelima, ada jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, ada strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Strategi jenis ini menganggap pasar sebagai keseluruhan, jadi perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan secara umum. Produk yang dihasilkan dan dipasarkan biasanya hanya satu produk saja, dan berusaha menarik konsumen dengan satu rencana pemasaran saja. Yang kedua, ada strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Strategi pemasaran ini melayani kebutuhan beberapa kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula. Jadi, produsen atau perusahaan menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasar. Tujuan pemasaran ini yaitu untuk menambah kepercayaan kelompok konsumen tertentu pada suatu produk yang bervariasi sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Strategi pemasaran ini mengkhususkan pemasaran produk ke dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Keuntungan dari strategi ini adalah perusahaan akan mendapatkan posisi yang kuat pada segmen pasar yang dipilih, sedangkan kelemahannya adalah produsen harus waspada terhadap risiko besar jika hanya tergantung pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Yang keenam, ada pentingnya strategi pemasaran. Ada beberapa alasan pentingnya strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang kita hasilkan kepada konsumen. Yang kedua, pemasaran bermanfaat untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang ketiga, ada marketing is blood of company, atau disebut juga sebagai darah perusahaan. Tanpa memiliki strategi pemasaran yang baik, maka penjualan akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat adalah tujuan penting dengan adanya strategi pemasaran adalah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih merek produk yang sudah mereka ketahui atau dipercaya sebelumnya. Yang kelima, strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan konsumen. Yang keenam, pemasaran berperan penting untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Yang ketujuh, strategi pemasaran berperan penting untuk menjaga pertumbuhan usaha dalam jangka waktu panjang. Dan terakhir, melalui strategi pemasaran yang jitu dan terobosan baru, maka tidak menutup kemungkinan jika kedepannya para konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan dibanding dengan pesaing lainnya. Yang ketujuh, ada analisis SWOT.
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Yang kedelapan ada bauran pemasaran. Setelah strategi pemasaran ditetapkan, maka perusahaan diharapkan untuk menerapkan dan merencanakan rincian bauran pemasaran, yang merupakan kumpulan alat pemasaran taktis terkendali, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Yang pertama ada produk atau produk. Dalam strategi pemasaran, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah strategi produk. Hal ini penting karena tanpa adanya produk, strategi pemasaran lainnya tidak dapat dilakukan. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dalam dunia bisnis, strategi produk yang dilakukan adalah mengembangkan suatu produk antara lain dengan kualitas barang yang baik, desain barang yang baik, barang baru dapat ditambah jika diperlukan, barang sekarang dapat dikurangi jika diperlukan, kegunaan-kegunaan baru selalu diusahakan, bungkusnya sesuai, dan barangnya diberi cap yang pantas. Yang kedua ada price atau harga. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga juga mempengaruhi laku tidaknya produk dan jasa perusahaan. Strategi penentuan harga dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode biaya tambah. Metode ini menyatakan bahwa menentukan harga satu unit produk dengan menjumlahkan biaya produksi ditambah dengan margin laba yang diinginkan. Yang kedua, metode harga keseimbangan permintaan dan supply. Dalam proses penetapan harga, berdasarkan keseimbangan permintaan dan suplai ini, perusahaan akan terus menjual dan memproduksi jumlah unit yang lebih banyak selama jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan terakhir lebih besar dari biaya produksi. Yang terakhir, metode harga pesaing. Metode penetapan ini berorientasi pada kekuatan pasar, di mana harga jual dapat sama dengan pesaing dan juga lebih mahal atau lebih murah dari pesaing. Penetapan harga ini digunakan jika terjadi persaingan yang ketat dan produk tidak jauh beda dengan produk pesaing. Saya, Gustiayu Cintiarnyani, NPM 106, akan melanjutkan presentasi dari Okta. Please, tempat atau distribusi. Distribusi dalam menjual produk, produsen bisa saja menjual langsung produknya kepada konsumen. Akan tetapi, banyak juga dari produsen yang menjual produknya melalui saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke konsumen. Berikut macam-macam saluran distribusi, yaitu produsen ke konsumen, yang kedua produsen ke pengecer ke konsumen, yang ketiga produsen ke agen ke konsumen, yang keempat yaitu produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen. Yang keempat yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan tertentu atau penawaran tertentu untuk memberitahu, membujuk, dan mengingat tentang produk kepada konsumen. Tanpa adanya promosi, konsumen tidak akan mengetahui produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi permasalahan dalam strategi pemasaran. Prinsip dalam pemasaran adalah menciptakan nilai bagi langganan, keunggulan bersaing, dan fokus pemasaran. Dalam konteks ini, seorang wirausaha harus mampu memproduksi barang dan jasa mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah, dan menyerahkan lebih cepat daripada pesaing, dan seorang wirausaha harus mempunyai strategi-strategi dan teknik dalam suatu pemasaran dari produk yang akan ditawarkan. Strategi-strategi tersebut mulai dari perencanaan sampai pada hal kerja sama dengan pengusaha-pengusaha internasional.
demi melancarkan pemasaran yang akan dijelaskan sebagai berikut sebagai upaya mengatasi kendala pemasaran. Yang pertama yaitu melaksanakan perencanaan pemasaran. Yang kedua, melaksanakan bauran pemasaran. Yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya yaitu definisi usaha mikro dan menengah atau UMKM. Usaha mikro sebagai mana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK 06/2003 pada tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Ciri-ciri usaha mikro sebagai berikut. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak terlalu tepat, sewaktu-waktu dapat terganti. Nomor 2 yaitu tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga yaitu belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat yaitu sumber daya manusianya, pengusahanya belum memiliki wirausaha yang memadai. Yang kelima, tingkat pendidikannya rata-rata relatif sangat rendah. Yang keenam, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagai dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, umumnya tidak memiliki izin usaha dan persyaratan legalisir lainnya termasuk NPWP. Selanjutnya yaitu usaha kecil dan menengah. Adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Ciri-ciri usaha kecil sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang atau komodi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, usaha memiliki izin usaha, persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business plan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan fondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian ini ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antara variabel yang secara logis dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi. Setiap perusahaan bergerak pada bidang yang sama. Sebuah perusahaan juga tentunya memiliki visi dan misi untuk tetap hidup, terus berkembang, dan menguasai pasar. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan laba untuk perusahaan. Strategi pemasaran yang tepat akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan membeli barang dan jasa, sehingga perusahaan akan dapat menentukan harga dan memperbaiki kualitas produk dan pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti Vilo Production sebagai objek penelitian ini tentunya memiliki strategi pemasaran yang dilakukan guna tercapainya visi dan misi perusahaannya. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian
ini dilakukan di Vilo Production yang bertepatan di Jalan Trenggana nomor 12 Penatih, Kota Denpasar. Objek penelitiannya yaitu strategi pemasaran, persaingan pasar pada Vilo Production. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk dibeli, digunakan para konsumen Vilo Production. Yang kedua yaitu price atau harga. Adalah alat pengukur dasar dan nilai yang mendukung kegunaan kepada konsumen Vilo Production. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi adalah kegiatan perusahaan yang memasarkan suatu produk pada konsumen Vilo Production. Saya IKD Aryandika Putra, NPM 113 akan melanjutkan presentasi dari Cynthia. Jenis-jenis sumber data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti misalnya jumlah karyawan, jumlah produksi, dan lainnya. Yang kedua ada data menurut sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Yang kedua ada data sekunder. Adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, tidak secara langsung dari sumbernya. Berikut ada metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode konservasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan, pencatatan secara langsung pada objek yang diteliti. Yang kedua ada metode interview, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak pemilik Vilo Production. Berikutnya ada analisis data. Nilai-nilai dari faktor internal atau IFAS dan faktor eksternal atau EFAS akan dijabarkan dalam bentuk matriks SWOT dengan mengurangkan nilai strength dengan nilai weakness. Pada matriks IFAS yang mengurangkan nilai opportunity dengan nilai threat pada matriks IFAS. Semua informasi disusun dalam bentuk matriks dalam mengoptimalkan upaya untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu digunakan matriks SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah ini agar dapat dianalisis dari 4 strategi yang ada. Yang dimungkinkan bagi organisasi untuk bergerak maju, apakah strength opportunities, strategi weakness opportunities, strategi threat atau strategi weakness threat atau WT. Bab 4. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah berdirinya perusahaan. Vilo Production terbentuk karena awal dari suatu keinginan untuk berusaha bekerja sendiri dan berprestasi serta melihat terbukanya peluang bisnis di bidang jasa printing. Awal mula berdirinya perusahaan Vilo Production diawali dari suatu keinginan yang sangat besar oleh Bapak Setya Nugraha untuk mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa printing. Sudah mencukupi akhirnya Bapak Setya Nugraha berhasil mendirikan suatu perusahaan yang bernama Vilo Production berlokasi di Jalan Trenggana nomor 12 Penatih, Denpasar Timur. Beberapa saat kemudian, perkembangan yang cukup berarti menimbulkan keinginan Bapak Setya Nugraha untuk memperluas usahanya ke arah yang lebih luas, yaitu dengan membuat logo perusahaan serta stationery yang lebih berkompeten. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan, tetap menjaga kestabilan kualitas perusahaan serta secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, kenyamanan pelanggan, ketepatan, kecepatan,
dan kerapian dalam proses pengerjaan suatu proyek menjadi suatu hal mutlak harus diberikan kepada konsumen. Produk atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama ada jasa printing, yang kedua ada jasa printing sablon baju, yang ketiga ada jasa foto produk, yang keempat ada jasa printing layangan. Bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada strategi pemasaran video production. 1. Segmentation. Strategi pemasaran yang saat ini dijalankan video production adalah product variety marketing, di mana video production mampu menghasilkan produk yang memiliki karakteristik berbeda seperti desain yang menarik dan lama waktu penyelesaian produksi. Yang kedua, ada targeting. Fokus produksi video production merupakan produksi jasa konveksi. Yang ketiga, ada positioning. Video production memiliki penilaian cukup baik oleh para pelanggannya, walaupun baru berdiri dari tahun 2019. Video production berharap mampu bersaing dengan pesaing-pesaing baru yang ada. Berikutnya, ada identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal video production. Yang pertama, ada faktor internal. 1. Kekuatan atau strength. Pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan yang baik akan memberikan rasa kepuasan terhadap konsumen. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila harapan konsumen dalam mendapatkan pelayanan mampu dipenuhi. Yang kedua, ada terbinanya suasana kerja yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Suasana kerja dalam sebuah proses operasional atau pekerjaan dalam sebuah usaha akan berpengaruh terhadap hasil kerja. Suasana kerja yang nyaman dan karyawan yang saling membantu dapat menciptakan rasa semangat kerja yang lebih tinggi dan kerjasama yang baik antar karyawan. Berikutnya, ada pengawasan proses produksi dilakukan secara langsung oleh pemilik. Pengawasan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proses produksi perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan bertujuan untuk mengendalikan dan memeriksa kegiatan yang telah dan sedang dilakukan untuk tercapainya harapan atas keinginan tersebut. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Keuangan merupakan modal utama terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan harus mampu mengelola atau memiliki manajemen yang baik terhadap keuangan. Dalam mengelola keuangan, perusahaan berusaha memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang murah serta untuk menggunakan dan mengalokasikannya dana tersebut secara efisien. Dalam pengelolaan keuangan video production kurang efisien. Semua dilakukan secara manual oleh pemilik, baik dalam pembukuan dan pengelolaan pendapatan. Pembukuan masih dilakukan pencatatan menggunakan buku yang ditulis tangan, tidak dengan sistem akuntansi, sehingga sangat mengidentifikasikan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dalam pencatatan, pemilik tidak melakukan pencatatan pengeluaran yang dilakukan untuk biaya operasional konveksi dalam pengelolaan keuangan. Pemilik tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha, di mana pendapatan usaha juga langsung digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari pada saat itu juga. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa video production tidak efisien dan tidak transparan dalam mengelola keuangan. Saya Igede Dedi Pratama Putra, NPM 142, akan melanjutkan presentasi dari Ariandika. 2. Faktor eksternal. 1. Peluang. Gaya hidup masyarakat terhadap penggunaan jasa konveksi. Gaya hidup akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dalam menggunakan pelayanan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup karena di perusahaan jasa konveksi, konsumen itu biasa memilih sendiri model, desain, dan bahan yang digunakan. Maka dari itu, konsumen puas dengan kualitas barang yang mereka inginkan. B. Banyaknya organisasi-organisasi yang membutuhkan jasa konveksi. Sekarang ini banyak organisasi-organisasi yang membutuhkan jasa konveksi dalam hal pembuatan seragam, baju, jas, alma mater, dan lain-lain. 2. Ancaman. A. Banyaknya persaingan baru.
Usaha konveksi yang sedang berkembang pesat membuat banyaknya pesaing baru bermunculan sebagai penantang pasar dengan penawaran dan harga yang bervariasi. Bertambahnya pesaing dengan usaha sejenis meningkatkan persaingan dalam upaya merebut dan mempertahankan konsumen. B. Harga sewa tempat yang terus meningkat. Sebuah perusahaan harus memiliki tempat dan mendirikan usahanya untuk mempermudah akses atau hubungan dengan konsumen. Tempat merupakan saluran distribusi yang dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. B. Matrix SWOT. Matrix SWOT merupakan langkah-langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh Philo Production. Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks SWOT. Strategi utama yang dapat disarankan terdapat 4 macam, yaitu strategi SO, ST, WO, dan WT. Analisis ini merupakan data yang diperoleh dari matriks IFAS, Internal Factor Analysis Summary, dan EFAS, External Factor Analysis Summary. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan keunggulan penggunaan model ini adalah model mudah memformulasikan strategi berdasarkan gabungan faktor eksternal dan internal. Dari penyusunan strategi pada matriks SWOT dihasilkan beberapa alternatif strategi antara lain: 1. Mendirikan tempat usaha pribadi. 2. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan. 3. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Dan 4. Meningkatkan promosi. C. Implementasi strategi. Implementasi strategi yang dapat digunakan oleh Philo Production adalah: 1. Mendirikan tempat usaha pribadi. Dalam melaksanakan strategi, Philo Production perlu mendirikan tempat untuk menjalankan usaha pribadinya guna kelancaran usaha yang lebih baik. Philo Production juga memiliki kekuatan dari segi internal, yaitu SDM, pengawasan produksi oleh pemilik, dan pelayanan yang baik kepada konsumennya. 2. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan. Philo Production memiliki kualitas pelayanan yang baik terhadap konsumen, namun berkembangnya usaha konveksi yang semakin pesat memaksa Philo Production untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanannya untuk lebih menarik minat konsumen dari pesaingnya. Bab 6. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Philo Production merupakan salah satu UMKM dengan kategori usaha mikro yang melayani jasa dalam proses pembuatan pakaian, desain, sablon, dan printing, serta jasa foto produk. B. Berdasarkan hasil analisis faktor internal, diketahui beberapa faktor yang menjadi kekuatan Philo Production, antara lain: 1. Pelayanan yang baik terhadap konsumen. 2. Terbinanya suasana kerja yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pengawasan produksi yang dilakukan secara langsung oleh pemilik. Sedangkan faktor internal yang memiliki kelemahan Philo Production antara lain: pengelolaan keuangan yang tidak efisien. C. Analisis eksternal menghasilkan beberapa peluang untuk Philo Production, yaitu: 1. Gaya hidup konsumen terhadap penggunaan jasa konveksi. 2. Banyaknya organisasi-organisasi yang membutuhkan jasa konveksi. Sedangkan ancaman yang dihadapi Philo Production antara lain: 1. Banyaknya pesaing baru. 2. Biaya sewa yang terus meningkat. Analisis matriks SWOT menghasilkan 5
alternatif strategi yang dapat digunakan sebagai upaya pengembangan usaha, yaitu 1. Mendirikan tempat usaha pribadi. 2. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan. 3. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. 4. Meningkatkan promosi. B. Saran yang dapat menjadi pertimbangan pihak Philo Production antara lain adalah: A. Philo Production sebaiknya mendirikan tempat untuk menjalankan usaha pribadinya guna kelancaran usaha yang lebih baik. B. Memperbaiki sistem keuangan dan promosi. Philo Production sebaiknya memperbaiki sistem keuangan dimulai dari proses pembukuan dengan sistem akuntansi. Setiap pengeluaran dan pemasukan usaha dicatat sehingga dapat dilihat jumlah perhitungan laba. Kemudian pemilik sebaiknya memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha agar terciptanya transparansi keuangan usaha. Dalam promosi, Philo Production juga sebaiknya memperbaiki sistem promosi dengan lebih baik lagi, seperti menggunakan spanduk, banner, brosur, iklan, atau papan nama untuk menarik minat konsumen baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.